Halo teman-teman semua, kali ini kita coba sedikit sharing ya tentang perbedaan beberapa keywords yang sekiranya agak sedikit membingungkan buat teman-teman S1, baik yang masih duduk di tahun awal ataupun tahun akhir ya, ataupun teman-teman S2 yang baru pertama kali mencoba untuk menulis paper. Nah, teman-teman S1 mungkin tidak diwajibkan menulis paper, tapi terkadang ada beberapa grup-grup penelitian, dosen pembimbingnya mengharapkan di grup penelitian tersebut menyajikan sebuah paper, baik itu di conference ataupun di jurnal. Nah, beberapa keyword seperti paper, jurnal, conference, dan proceeding ini terkadang sedikit membingungkan dan terkadang suka kebolak-balik maknanya. Oleh karena itu perlu kiranya kita sedikit memberikan sebuah klarifikasi ya, memberikan penjelasan lebih detail berkenaan dengan makna dari masing-masing kata-kata ini. Oke, jadi sebetulnya paper itu merupakan sebuah karya ilmiah ya, dan sebetulnya karya ilmiah ini tipenya banyak, nggak cuma paper. Jadi ada laporan KP, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, pada dasarnya antara paper dengan yang lainnya ini berbeda, baik dari formatnya maupun tujuannya dan bagaimana cara menyajikannya itu berbeda satu sama lain. Nah, di sini kita hanya bahas tentang paper. Ya, jadi paper itu sendiri jauh lebih ringkas bentuknya, namun lebih padat, namun cukup padat ya, bukan lebih padat. Bisa juga jadi tesis dan disertasi ini jauh lebih padat. Tapi di paper ini memiliki sebuah aturan rule yang harus bisa diterima, dapat dibaca oleh peneliti atau reader atau pembaca dari luar negeri juga. Jadi memang formatnya baku sebetulnya. Namun terkadang untuk mendapatkan membuat paper yang dengan format baku ini yang dapat dibaca dengan baik ini memang agak-agak susah-susah gampang. Nah, sebetulnya paper ini adalah sebuah hasil penelitian sama seperti karya ilmiah yang lain. Hanya saja hasil penelitian paper ini itu lebih ringkas ya, namun tidak selalu hasil dari paper ini lebih sedikit daripada tesis atau lebih banyak daripada tesis. Ya, lihat dari sikonnya lah. Nah, paper ini sebetulnya dibuat memang untuk merepresentasikan bukti dari penelitian bahwa si mahasiswa ini, si peneliti ini telah melakukan penelitian. Walaupun memang bukti dari penelitian ini tidak melulu berupa paper, bisa juga laporan penelitian dalam bentuk-bentuk yang lainnya, tergantung nanti dari si pemberi dana atau dari si lembaga pendidikan atau lembaga penelitian tersebut. Nah, untuk kali ini memang kita fokuskan pada teman-teman yang masih di bangku kuliah, baik itu S1, S2, dan S3. Walaupun memang sharing kita kali ini bisa aja buat teman-teman peneliti yang lainnya. Nah, walaupun bukti penelitian baik S1, S2, dan S3, paper ini bisa jadi sebuah kewajiban, bisa jadi tidak ya. Tapi ada kalanya memang untuk tahun-tahun sekarang belakangan ini di mana penulisan paper menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu perlu kiranya kita membahas lebih dalam mengenai paper ini sendiri. Nah, oke. Kemudian seringkali kita ketukar-tukar nih antara keyword proceeding dengan keyword journal. Jadi apa bedanya gitu kan? Nah, proceeding itu atau biasa melekat dengan kata conference. Jadi conference proceeding. Conference sebetulnya tipe-tipenya banyak ya. Jadi kalau kita lihat ada international conference, ada national conference, ada kongres, ada simposium, dan ada meeting-meeting yang lainnya ya, yang biasanya penamaannya, konsepnya itu dibuat bergantung dari maunya si asosiasi tersebut atau society dari ilmu bidang tertentu lah ya. Walaupun sebetulnya konsepnya secara umum itu sama. Jadi di mana para peneliti ya, baik mahasiswa atau peneliti, mereka menyajikan sebuah hasil penelitian dalam bentuk paper, dan paper ini dipresentasikan di conference ini. Nah, ketika melalui sebuah penyaringan
di mana komitenya menunjukkan bahwa paper ini layak untuk dipresentasikan, maka ketika paper ini berhasil dipresentasikan pada waktu tertentu di tempat tertentu, nah semua hasil papernya kemudian dijadikan satu, direcord, dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku ya, yang dinamakan dengan proceeding. Nah, kemudian conference proceeding ini nggak sama dengan jurnal. Jadi kalau jurnal ini bisa aja melewati, jadi paper yang masuk ke jurnal itu bisa aja melewati dari sebuah conference ya, kemudian atau juga tanpa melalui conference. Jadi misalkan kita mau publikasi paper tanpa harus melewati conference, tanpa harus dipresentasikan di suatu conference, bisa juga langsung disubmit ke dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal ini mirip seperti proceeding, hanya saja di jurnal ya, dalamnya ini isinya bukan conference paper. Jadi paper untuk jurnal dengan paper untuk proceeding ini berbeda. Nah, bedanya gimana? Bedanya adalah kita lihat ya. Jadi untuk conference proceeding ya, papernya biasanya disebut dengan paper conference. Sedangkan untuk paper di jurnal ya, biasanya itu kita nyebutnya full paper ya, full paper. Jadi full paper dengan paper conference ini walaupun sama-sama paper, tapi kontennya, kedalaman dari isinya itu sedikit berbeda. Nah, paper conference biasanya lebih sederhana. Selama dalam paper ini menyajikan research problem ya, kemudian ditunjukkan proper solutionnya apa dan hasilnya apa, ya, minimal 3 itu ya, itu sudah bisa dipresentasikan dalam sebuah conference. Jadi memang tidak terlalu sulit. Hal-hal yang detail, apakah solution yang dipropose itu cukup scientific ya, cukup reasonable, kemudian dapat divalidasi, dapat dibuktikan dengan hal-hal yang scientific ya, maksudnya bisa dilakukan ulang ya oleh pembaca. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah paper. Tapi ketika kita mau masukkan sebuah paper ke dalam jurnal, syaratnya banyak ya, syaratnya banyak. Jadi memang perlu lebih dalam lagi menulisnya, dan memang nggak sembarangan orang bisa publish di jurnal, menulis paper conference ya. Kemudian paper conference ini ada kesempatan ya untuk di extend, namanya extended paper, di mana extended paper ini isinya jauh lebih dalam dari paper conference. Kemudian dari extended paper ini ada kesempatan ya, diberikan oleh komite untuk dimasukkan ke jurnal. Nah, biasanya dalam jurnal itu ada namanya special issue ya. Special issue ini memang isunya hanya topik-topiknya yang sangat berdekatan ya. Jadi paper-papernya ini hanya khusus untuk di topik tertentu aja. Jadi kalau walaupun memang satu bidang, contoh misalkan bidang measurement, kalau memang bidang measurement ini banyak ya, luas, tapi di dalamnya misalkan contoh untuk electrical measurement aja. Nah, special issue ini bisa aja hanya untuk yang berkenaan dengan electrical measurement ya, pengukuran listrik. Nah, kalau misalkan yang optical measurement, ultrasound measurement dan lain sebagainya, itu nggak masuk ke dalam electrical measurement. Maka paper yang berkenaan dengan optical measurement itu nggak bisa dimasukkan ke special issue jurnal ini, karena dia tidak tergabung dalam electrical measurement. Nah, ada beberapa keuntungan ya sebetulnya kalau misalkan kita masukkan paper conference untuk extended paper, karena gini, antara editor ya dengan author, editor ini yang jurinya dari si jurnal ya, dengan author ya, kita sebagai penulis di paper, masing-masing ini saling membutuhkan ya. Jadi editor jurnal membutuhkan paper yang akan dimasukkan ke dalam special issue ini, dan juga author atau penulis dari sebuah paper ini juga membutuhkan papernya dipublikasikan di jurnal ini. Nah, jadi ada satu semacam simbiosis mutualisme. Tapi tetap ya, editor jurnal ini tetap fair ya, walaupun memang dia memerlukan banyaknya paper yang masuk ke dalam jurnalnya dia, bukan berarti
kita ini mudah untuk memasukkan. Jadi memang ada semacam proses review lagi yang agak sedikit lebih sulit ya ketimbang proses reviewnya kita masuk ke proceeding conference. Nah, di jurnal nanti akan kita bahas berkenaan dengan bagaimana menulis jurnal dengan menggunakan scaffolding method ya. Nah, sebelumnya kita coba perkenalan lagi dengan alamat dari jurnal, alamat dari paper yang biasanya sudah masuk ke dalam sebuah jurnal ya, ataupun ke conference proceeding ya, sama ya, itu punya alamat. Jadi biasanya kalau kita nulis skripsi itu ada referensi ya, daftar pustaka. Nah, itu biasanya di sini ada salah satu paper, itu alamatnya bisa disertai dengan siapa penulisnya ya, kemudian judul papernya apa, kemudian nama dari jurnalnya apa, kemudian ada tahun, ada volume, ada number, dan ada halaman. Nah, biasanya jurnal itu, nama jurnalnya itu disingkat seperti ini. Kemudian ada juga tahun, atau biasa disebut dengan volume ya. Jadi volume 1, volume 2, volume 3 dan sebagainya itu di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan tahun pertamanya atau volume 1 bisa di tahun berapa aja ya, tergantung dari jurnalnya kapan pertama kali dibuat. Kemudian ada issue atau number. Jadi biasanya dalam satu tahun ini ada beberapa number ya, beberapa isu. Ada yang dikeluarkan setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan sekali, ada 4 bulan sekali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada page number. Nah, page number ini nanti tipenya tergantung dari si masing-masing jurnal. Ada yang tipenya agak unik seperti ini. Jadi kita nggak tahu ini di halaman 100 kah atau di halaman 200 kah dan sebagainya. Ini tergantung dari masing-masing kebijakan dari jurnal itu. Nah, jurnal harus sedikit dibedakan dengan publisher. Nah, jadi jangan sampai salah. Jadi ada IOP Science misalkan ini ya, contoh. Ini adalah publisher, ini bukan jurnal. Jadi publisher ini memiliki beberapa jurnal di dalamnya. Jadi salah satu jurnal yang dikoordinasi oleh si IOP Science, misalkan ada MST ya, Measurement Science Technology. Kemudian ada Progress in Biomedical Engineering. Nah, kemudian ada publisher IEEE. Dia juga punya beberapa jurnal yang dikoordinasikan, yang terdapat di dalam IEEE seperti IEEE Sensor, IEEE Trans Applied Superconductivity dan lain sebagainya. Jadi harus bisa dibedakan ini apakah jurnal atau publisher. Nah, kadang publisher pun dia juga punya semacam conference proceeding ya, yang sudah disajikan secara online. Jadi walaupun kita ini bukan peserta dari sebuah conference, tapi tetap kita juga bisa baca dari conference proceeding itu. Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah poster ya berkenaan dengan conference. Jadi ini ada conference IEEE Sensor tahun 2020 ya, dengan ini beberapa topiknya ya. Jadi kalau misalkan topik-topik ini, paper yang berkenaan dengan topik ini bisa submit di paper conference ini. Nah, biasanya conference ini punya, nah ini ada special issue yang saya sudah mention tadi ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya paper conference di sini ya, kita udah presentasikan di tahun ini, di tanggal ini ya. Tanggalnya ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 25 Oktober ya. Ketika kita sudah presentasi di tanggal 25 Oktober ini, biasanya sekitar 1 bulan berikutnya dari komite conference ini memberikan sebuah kesempatan kepada masing-masing peserta untuk mengextend papernya menjadi jurnal, jadi full paper ya, atau extended paper untuk dimasukkan ke dalam IEEE Sensor Journal. Jadi ketika kita sudah punya paper di conference ini, itu nggak bisa langsung masuk sini ya. Jadi harus ada semacam review tambahan sehingga kita nanti bisa masuk ke spesial isu ini. Nah, biasanya memang mahasiswa S2 yang atau S3 ya, yang dia melakukan penelitian di bawah sebuah grup riset di mana dosen pembimbingnya mengharapkan mereka untuk presentasi di sebuah conference. Ketika ada kesempatan untuk di-extend ke spesial isu ini, dia bisa punya kesempatan dapat banyak paper ya, dapat paper conference, dapat jurnal, dia punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan para ahlinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk spesial isu ada juga memang sebuah jurnal ya, kayak seperti ini ya di Sensor MDPI.
dia mengeluarkan spesial isu sebuah jurnal ya, jurnal sensor ini tanpa dilewati dari conference ya. Jadi memang dia open aja. Jadi buat jurnal dengan topik spesial isu tertentu. Ini memang ada keuntungan sendiri, yaitu kita bisa fokus ya di mendapatkan beberapa paper yang related paper yang khusus untuk topiknya yang sama. Nah ini kalau misalkan kita sebagai pembaca yang lagi nyari ini paper-paper yang berkenaan dengan topik ini, ya kita nggak usah pusing-pusing, jadi langsung aja menuju ke jurnal ini dengan spesial isu ini, maka kita bisa dapat paper yang banyak ya, yang berkenaan dengan topik-topik yang mirip-mirip. Nah itu kurang lebih perbedaan antara paper, jurnal, conference proceeding buat teman-teman semua. Semoga ini bisa membantu menambah pemahaman.